Shalom, selamat pagi semuanya. Coba lihat kanan kirinya sambil kasih senyum bilang saya senang melihat kamu hadir pagi hari ini. Saya percaya saudara ketika kita berkumpul, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita memiliki hati yang rindu, pasti Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Saya teringat satu kisah, satu kali ketika Yesus berjalan, ada begitu banyak orang berkerumun, berdesak-desakan di sekitar Yesus. Tiba-tiba Yesus tanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Karena ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari diriku. Dan murid-murid berkata, kami nggak tahu guru, kira-kira ini bahasa zaman sekarang ya. Begitu banyak orang berdesak-desakan, begitu banyak orang yang menjamah guru, kami nggak tahu siapa yang menjamah. Dan Yesus berkata, ada kuasa yang mengalir dari diriku. Dan satu orang perempuan tersungkur di kaki Yesus, dia menceritakan bagaimana dia sudah 12 tahun pendarahan dan dia menjamah Yesus dengan iman. Dan dia menerima mujizat seketika dikatakan sembuhlah dia dari sakit penyakitnya. Nah Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini kita belajar. Murid-murid mungkin saking biasanya dengan Yesus. Saking biasanya menjamah Yesus karena mereka mengikut Yesus. Sering bersentuhan, sering mungkin memegang tangan Yesus atau memegang bahu Yesus. Tetapi tidak ada lagi kuasa yang mengalir dari diri Yesus menjamah kehidupan murid-murid. Tapi ada seorang wanita, dia sudah sangat putus asa untuk sembuh, dia rindu untuk sembuh. Dia desperate untuk betul-betul menerima kesembuhan, dia ingin hidupnya sembuh. Dia ingin hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan kuasa itu mengalir dari diri Yesus. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita sebagai orang Kristen, saking biasanya kita beribadah, saking biasanya kita baca firman, saking biasanya kita dengar firman sehingga kita tidak lagi mengalami kuasa Tuhan bekerja lewat firman yang kita dengar, lewat firman yang kita baca. Kita harus selalu punya kerinduan Tuhan. Aku mau berubah, hidupku mau diubahkan menjadi serupa segambar dengan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itulah visi gereja kita menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Nah, hari ini saya diberikan tema Me Against the World. Jadi saya kasih judul bahasa Indonesia karena nanti kalau yang mungkin yang usianya udah senior ditanya, tadi judulnya apa? Judulnya aja lu susah nyebutnya kalau bahasa Inggris ya. Saya kasih judul berani tampil beda. Ya, berani tampil beda bukan berbicara hanya penampilannya yang berbeda. Tapi tentunya sikap hidup kita, cara hidup kita ini berbeda dari dunia ini. Karena kita ini dikatakan kamu adalah terang, kamu adalah garam. Hidup kita harusnya menjadi terang bagi orang lain dan menjadi dampak bagi kehidupan orang lain. Nah saya kasih tagline-nya, hidup benar dalam dunia yang penuh dengan kompromi. Berapa banyak saudara kita mau hidup kita benar sesuai firman di tengah dunia yang penuh dengan kompromi? Coba lambaikan tangannya. Daud berkata di dalam Pemazmur 119 katakan, dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa hidup benar di tengah dunia yang penuh dengan kompromi ini, harus ada firman di dalam hidup kita. Harus ada firman di dalam hati kita. Makanya penting Bapak Ibu Saudara kita menghafal firman, kita merenungkan firman, menyimpan firman dalam hati kita. Bukan hafal di luar kepala, karena kalau di luar kepala nggak ada Bapak Ibu Saudara, nggak ingat. Tapi benar-benar kita simpan di dalam hati kita firman Tuhan. Firman itulah yang menjadi penuntun ya, arah dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara,
Di dunia ini penuh dengan yang namanya kompromi. Ya, banyak orang cenderung mengikuti arus demi kenyamanan dan keamanan. Berapa banyak kita suka yang nyaman dan yang aman buat kita. Nah itu memang sifat dasar manusia, kita ingin nyaman, kita ingin aman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan kita dipanggil untuk berani tampil beda. Kita dipanggil untuk hidup benar di tengah dunia ini. Makanya dikatakan Roma 12, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Untuk menjadi serupa dengan dunia ini, kita tidak perlu melakukan apapun. Kita hidup di dunia, kita pasti menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi untuk menjadi serupa dengan Kristus, enggak ada jalan yang lain. Hanya satu-satunya jalan lewat yang namanya pemuridan. Makanya Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Kita hanya bisa menjadi serupa segambar dengan Kristus kalau kita hidup di dalam pemuridan. Sebagai langkah kita murid Kristus, kalau kita percaya, kita taat kepada apa yang Yesus katakan. Karena percaya dan taat itu paralel. Orang yang percaya pasti taat, kalau dia nggak taat berarti sebetulnya dia nggak percaya. Kalau kita murid Kristus, kita percaya kepada perintah Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, kita perlu dimuridkan, kita perlu memuridkan orang lain. Makanya sesuai dengan fokus juga Abalov KTC tahun ini, be a disciple to one another. Kita dimuridkan dan kita memuridkan orang lain. Nah coba lihat wajah kanan kirinya. Dia udah wajah dalam pemuridan belum Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau belum jangan tertuduh. Karena ketika kita mendengar khotbah, Roh Kudus menemplak kita, mengingatkan kita kembali. Bagian kita kalau belum, yuk kita mulai, kita mau bertobat. Kalau kita percaya, kita pasti taat. Kalau kita nggak taat, artinya memang kita nggak percaya. Karena percaya dan taat itu sinonim, paralel. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita hidup dalam prinsip kebenaran. Meskipun itu artinya ada tantangan yang akan kita hadapi. Nah hari ini kita mau belajar dari satu pribadi, bagaimana pribadi ini benar-benar seorang diri melawan dunia yang korup di tengah zaman dia hidup. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 1-3 dikatakan Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Nah ayat yang keempat dikatakan, maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi raja punya 120 pejabat tinggi, jadi atasan dari 120 orang ada 3 orang. Nah raja berencana menempatkan Daniel itu paling tinggi posisinya di bawah raja. Mengontrol, membawahi, mengawasi 122 orang pejabat tinggi itu. Nah dikatakan Daniel itu melebihi. Kenapa dia melebihi? Karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa ini dijelaskan juga di dalam Daniel 5 ayat 11-12. Ini adalah dikatakan orang-orang itu menyebutnya roh para dewa. Kenapa? Karena Daniel itu punya hikmat, punya kecerdasan, dia punya akal budi, mampu menafsirkan mimpi. Jadi dia benar-benar seseorang yang dipakai Tuhan, dia mampu menguraikan kekusutan dikatakan. Saudara, kalau hari ini, kalau Daniel punya roh yang luar biasa, dia diberikan kemampuan, itu bukan kemampuan dari dia, tapi itu kemampuan dari Tuhan. Hari ini kita punya Roh Kudus, Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita.
Harusnya setiap orang percaya yang punya Roh Kudus, dia melebihi dari orang-orang yang gak kenal Tuhan. Karena kita punya roh Tuhan di dalam diri kita. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dia yang akan mengajar, dia mengingatkan, menasehati, memimpin kita bahkan kepada seluruh kebenaran. Nah, ayat yang kelima dikatakan kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak dapat mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab Daniel ini setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudara, luar biasa. Ketika 122 orang itu mau mencari kesalahan Daniel, tidak ditemukan. Tidak ada kelalaian, tidak ada cacat celah. Jadi mereka tidak bisa menemukan kelalaian. Nah, kalau kita melihat hidup Daniel ini, kalau hari ini mungkin dunia ini berkata hiduplah dengan integritas. Tapi di dalam firman Tuhan, hidup dengan integritas berbicara hidup dengan hati nurani yang murni. Rasul Paulus berkata, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih nggak kita menjaga hati kita ini benar di hadapan Tuhan dan manusia? Beberapa minggu belakangan ini saya diingatkan ada beberapa hamba Tuhan yang ngalamin kejatuhan. Dan akibatnya luar biasa, dampaknya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana benar-benar hidupnya kayaknya hancur gitu di mata dunia. Nama baiknya hilang. Dan itu bukan hanya dampak buat dia, tapi dampak buat keturunannya. Ada seorang hamba Tuhan, dia jatuh, dia resign. Bahkan bukan hanya dia yang resign, anaknya juga harus mengundurkan diri dari gereja tempat di mana dia merintis. Membangun gereja itu dari awal sampai Tuhan percayakan luar biasa dampaknya, tapi ngalamin kehancuran. Saudara, penting kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dengan hati nurani yang murni. Hidup dengan integritas. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu sama. Enggak ada bedanya. Ya, kita jadi orang enggak munafik. Enggak pakai topeng, tapi kita jadi orang yang otentik, hidup apa adanya, real. Nah, gimana Bapak Ibu Saudara kita bisa praktek hati nurani yang murni ini lewat dalam kelompok pemuridan kita. Kita bisa belajar saling terbuka. Bukan berarti kita udah sempurna, tapi kita belajar mengakui. Mungkin ketika kita gagal, mungkin ketika kita jatuh dalam dosa. Saudara, mari kita hidup kita otentik. Nah, orang yang berani tampil beda tidak mengikuti standar dunia, tetapi memegang teguh prinsip firman Tuhan. Dunia ini berkata kalau kamu bikin dosa, orang yang korupsi, jarang ada orang yang korupsi itu terbuka. Orang yang korupsi itu sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau pemerintahan itu korupsi, dia ada kode-kode tertentu, kode-kode rahasia. Ketemunya di mana? Nggak ada tuh orang korupsi langsung transfer ke rekening banknya. Orang yang korupsi nanti ya duitnya tunai, ditaruhnya di mana? Nanti di tempat sampah, nanti dia datang baru ambil korupsinya. Itu prinsip dunia ini. Tapi prinsip firman Tuhan berkata jikalau kamu jatuh di dalam dosa, hendaklah kamu mengaku dosamu. Sebab Tuhan itu setia dan adil yang mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara, kita perlu hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Bukan apa yang dunia katakan, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Integritas membuat seseorang dihormati, bahkan dibenci oleh musuh-musuhnya. Kalau saudara orang yang berintegritas, saudara akan jadi orang yang dihormati, bahkan dibenci oleh musuh-musuh saudara. Kalau saudara pejabat,
saudara pemimpin, saudara akan dihormati dan ditakuti oleh orang-orang yang koruptor. Saudara, Tuhan mau kita punya hidup dengan integritas, dengan hati nurani yang murni. Hidup yang benar bisa mendatangkan tantangan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau kita setia di dalam setiap proses yang terjadi dalam hidup kita. Karena kalau kita lulus dalam tantangan yang ada, kita naik level. Ada upgrade dalam hidup kita. Ada pembelaan Tuhan, ada promosi dari Tuhan. Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah dengan hati nurani yang benar. Saya belajar dari mama saya. Mama saya itu jualan dagang, jualan baju keliling. Tapi mama saya selalu ngajar, harus jujur kalau berjualan. Dia pernah bosnya salah hitung Bapak Ibu Saudara, salah kembaliin duitnya, dia udah bayar dikembalinnya lebih. Dia balikin Bapak Ibu Saudara. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan siapa yang hidup dengan jujur aman jalannya. Tapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Kalau orang gak benar hidupnya, satu saat pasti terbongkar. Dia gak mungkin tinggal di dalam ketidakbenaran dia, pasti akan dibongkar. Kalau belum tinggal tunggu waktunya. Saudara, mari kita hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan, jujur, hidup dengan hati nurani yang murni. Matius 5 katakan hendaklah terangmu itu dikatakan bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, biar orang itu melihat terang Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Lewat perbuatan baik yang kita lakukan. Agar nama Bapa kita di sorga itu dipermuliakan. Kita lihat lanjut lagi Bapak Ibu ayat 6 dan 7. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu kesalahan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara, luar biasa. Daniel itu prioritas hidupnya itu benar-benar mencari Tuhan. Mencari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Saudara bisa bayangkan Daniel itu, ini dia udah usianya udah sekitar 80 atau 90 tahun. Udah tua Bapak Ibu Saudara di dalam pemerintahan Darius ini. Daniel itu dijadiin budak, diajar bahasa-bahasa orang Kasdim. Ya, ketika pemerintahan Nebukadnezar di Daniel pasal yang pertama. Tetapi Daniel itu gak pernah melupakan Allah. Kenapa? Karena prinsip orang-orang Yahudi pada waktu itu, Amsal katakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Mereka itu udah dididik untuk menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Bahkan jangan hukum Taurat berkata jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Makanya kalau kita lihat teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego enggak menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Daniel itu sekalipun dia jauh dari tanah kelahirannya, dia tetap di masa tuanya tetap setia sama Tuhan. Saudara, rindu enggak para orang tua melihat anak-anakmu seperti ini? Saudara, dunia tempat kita hidup ini makin rusak. Dan bukan hanya makin rusak, informasi tentang kerusakan dunia ini makin cepat diketahui oleh anak-anak saudara. Zaman saya masih anak-anak, apa yang terjadi di luar negeri saya nggak tahu, nggak ada handphone. Mainnya kelereng Bapak Ibu Saudara, manjat pohon, berenang di sungai. Nggak tahu informasi dunia luar. Tapi hari ini anak saudara hidup buat para orang tua. Dengan gadget di tangan dia bisa tahu informasi apapun. Kalau dia nggak bisa membedakan yang benar dan yang salah.
akan gampang dia terbawa arus. Para orang tua di ruangan ini, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mendidik anak-anakmu dalam jalan-jalan Tuhan, dunia akan mendidik mereka. Anak-anak tidak selalu mendengarkan apa yang orang tuanya katakan. Tapi anak-anak meniru apa yang orang tuanya lakukan. Jadi teladan orang tua itu sangat penting. Pemuridan harus terjadi dimulai dari keluarga saudara. Orang tua harus menjadi model. Orang tua harus mendisplay agar anak-anak bisa lihat gimana cara hidup papa mamanya. Karena nanti ketika anak saudara berkeluarga, dia akan meniru apa yang saudara lakukan. Saya nggak pernah diajar cara ribut sama papa mama saya. Tapi saya belajar cara mereka ribut sehingga ketika saya menikah saya juga ketika belum benar-benar diubahkan cara ributnya sama dengan cara papa mama saya ribut. Padahal nggak pernah diajar, hanya dicontohin aja. Saudara, teladan itu powerful. Saudara, apakah anak-anak saudara melihat saudara betul-betul dalam hal ibadah saudara kepada Tuhan itu saudara betul-betul mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi saudara. Saudara lihat Daud. Daud itu punya banyak keturunan. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang ngaco. Tapi yang selalu yang bertobat itu dibilang dia hidup sesuai dengan bapak nenek moyangnya Daud. Sungguh-sungguh hidup benar. Saudara, kehidupan kita hari ini bukan hanya buat kita, tapi buat keturunan kita nantinya. Bayangkan Daniel ini udah jauh dari orang tuanya. Dia udah jadi budak sejak masa mudanya. Tetapi dia tetap sampai masa tuanya. Karena itu didikan dari orang tuanya. Makanya Ulangan katakan hendaklah kita orang tua mengajar anak itu berulang-ulang. Lagi duduk, lagi mau tidur, lagi dalam perjalanan. Ajarlah dia tentang bahwa Tuhan itu esa. Ajar dia mengenal Tuhan. Jadi lewat orang tua, anak itu bisa mengenal Tuhan. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka bisa hidupnya beribadah kepada Tuhan. Saudara, mari para orang tua di ruangan ini. Mungkin kita bisa gagal. Tapi kita perlu datang ke tahta kasih karunia. Kita perlu belajar lewat apa? Lewat pemuridan itu kita punya model. Ada orang yang bisa ngajarin kita, kasih contoh. Cerita juga pengalaman gagal dan berhasilnya. Sehingga hidup kita makin serupa dengan Kristus. Ayat yang ke-7 dikatakan kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Ayat 8 dikatakan semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya satu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara bisa bayangkan ini konspirasi yang luar biasa. Semua pejabat tinggi, semua bupati, semua bermufakat hanya untuk menjatuhkan hidup Daniel. Makanya mereka caranya apa? Lewat raja bikin sebuah larangan. Gak boleh memohon kepada siapapun dalam 30 hari kecuali kepada raja. Karena mereka tahu Daniel pasti akan lakukan memohon kepada Tuhannya. Ayat 9-11 dikatakan oleh sebab itu, ya raja keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah
yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, coba kita bayangkan kalau kita di Indonesia satu kali presiden menetapkan sebuah larangan. Orang Kristen gak boleh lagi beribadah. Mana yang kita pilih? Kita tetap beribadah karena kita mentaati Tuhan atau kita mentaati otoritas dunia ini? Daniel udah tahu konsekuensi larangan itu. Tetapi dia tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, di dunia ini Amsal katakan orang yang setia siapa yang menemukannya. Tuhan setia sekalipun kita tidak setia. Saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang setia sampai akhir. Saudara, para orang tua, engkau perlu berdoa agar anak-anak saudara setia sampai akhir. Kemarin saya ketemu satu orang, saya tanya ada kabar teman yang lain, dia bilang, saya tanya gimana kabarnya teman kita yang ini? Dia bilang, aduh dia udah lama gak komsel. Istrinya udah 2 tahun dia berkata. Istrinya sekarang udah agnostik. Agnostik itu orang yang tidak lagi mengakui tentang keberadaan Tuhan itu. Mereka nggak yakin, percaya Tuhan itu benar-benar ada. Saudara, tadi pagi saya hanya bisa berdoa. Saya berdoa Tuhan, biar dia bisa kembali kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita setia sampai akhir. Saudara, gimana? Yang para orang tua punya anak remaja, tiba-tiba mungkin anakmu datang, Pak, saya mau nikah, Pak. Tapi pasangan saya bukan anak Tuhan, bukan orang yang percaya Tuhan. Gimana respon kita Bapak Ibu Saudara? Tentunya tidak semua nggak ada orang tua yang menginginkan hal itu. Kita perlu betul-betul berdoa, meneladani hidup yang setia ikut Tuhan dalam kondisi sesulit apapun tetap setia sama Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, nggak berubah. Nggak ada Tuhan yang lain di rumah ini. Tuhannya hanya satu. Kita terus menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Berapa banyak para orang tua kita masih menyaksikan kepada anak-anak kita hidup kita yang dahulu sebelum kenal Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kita. Bangsa Israel anak-anaknya lupa perbuatan Tuhan karena mereka lupa ceritain. Kita perlu terus-menerus menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dunia akan selalu mencoba membatasi iman kita. Di mana anak-anakmu bisa mendengarkan firman Tuhan? Di rumah. Karena ketika mereka ada di dunia ini, ada di sekolah, ada di kampus mereka, dunia ini sedang mencoba membatasi iman mereka. Tetapi orang yang berani tampil beda tetap setia. Mari mulai dari kita Bapak Ibu. Ceritakan tentang iman kita di rumah kita kepada anak-anak kita. Kesetiaan kepada Tuhan lebih penting daripada ketakutan kepada manusia. Iman yang sejati bukan hanya diungkapkan dalam kata-kata, tapi dalam sebuah tindakan yang nyata. Saudara, masih enggak anak-anak saudara melihat ketika saudara bangun pagi? Apa yang saudara pegang pertama kali? Masih enggak mereka lihat, anak-anak saudara lihat Bapak Ibu saudara berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Saya punya oma umur 94 tahun ini. Oma saya kalau bangun pagi,
Yang pertama dilakukannya sebelum turun dari tempat tidur adalah berdoa. Dia berdoa sebut, mama saya suka nanya, ini tahu nggak cucunya yang ini, menantunya siapa, suami dari cucunya. Dia bilang aku nggak inget, dia bilang udah 94. Tapi dia bilang pokoknya suaminya inilah Tuhan. Ya, dia doakan satu persatu, dia sebut sampai cicit-cicitnya dia doakan. Dia meneladani iman, pengharapan dia kepada Tuhan lewat doa dia kepada Tuhan. Doa bukan sebuah ritual keagamaan. Doa adalah sebuah tanda kebergantungan kita kepada Tuhan. Karena kita manusia terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Di dalam Matius dikatakan Bapak Ibu Saudara, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Roma 12 ingatkan jangan kita jadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, dunia akan mendidik mereka. Kalau kita tidak meneladani hidup yang serupa dengan Kristus, mereka akan meneladani dunia ini. Hal yang ketiga saudara, Tuhan mau kita jadi pelaku firman. Ini yang diajarkan kepada Daniel, Sadrak dan Mesak dan Abednego. Jangan padamu ada Allah lain di hadapanku. Mereka melakukan firman Tuhan ini. Sekalipun jauh dari keluarganya, jauh dari komunitas. Kalau kita mendidik anak-anak kita dengan benar, satu saat mungkin dia kuliahnya ke luar negeri. Dia tetap pegang imannya kepada Tuhan. Saudara, peran memuridkan anak-anak itu harus jadi tanggung jawab orang tuanya. Beberapa bulan yang lalu, tahun lalu Bapak Ibu Saudara, kami menerima satu kabar. Ada salah satu murid di sekolah kita di Tunas Bangsa. Dia dikirim orang tuanya sekolah ke luar negeri. Dan di dalam Instagramnya dia ngepost, dia sudah dia merubah penampilannya. Dari seorang pria sekarang mengubah penampilan menjadi seorang wanita. Ternyata Bapak Ibu, sekalipun di sekolah Tunas Bangsa, yang tiap hari diajarkan tentang firman, ada devotionnya. Anak ini mengubah penampilannya. Saya nggak tahu bagaimana dengan keluarganya. Tapi yang penting Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua, teladan harus dimulai dari diri kita. Kita harus betul-betul jadi pelaku firman. Orang yang percaya sejati bukan hanya tahu firman tapi menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Apakah anak-anak kita melihat? Apakah orang-orang di sekitar kita melihat? Percaya kepada Tuhan berarti kita memiliki keberanian untuk bertindak sesuai firman-Nya. Daniel sekalipun dia tahu hukumannya dimasukkan ke gua singa, dia tetap percaya. Orang yang berani tampil beda akan selalu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Bukan hanya dalam situasi yang nyaman, tapi dalam situasi yang sulit sekalipun. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia jadi orang yang bijaksana. Bertambah tua itu otomatis Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bertambah tua, satu hari lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi menjadi tambah bijaksana itu enggak otomatis. Untuk kita menjadi tambah bijaksana, kita harus mendengar dan melakukan firman dalam hidup kita. Hanya orang yang mendengar firman dan melakukan, dia orang yang bijaksana. Jangan hanya menjadi orang yang bertambah tua Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang yang bertambah bijaksana. Jadilah orang tua yang makin bertambah bijaksana. Jadilah anak-anak muda yang makin bertambah bijaksana dalam hidup kita. Jadilah opa oma yang makin bertambah bijaksana dalam hidup kita. Sehingga anak kita, cucu kita, cicit kita bahkan nanti bisa melihat. Dan mereka bisa diberkati lewat hidup kita. Karena kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara, dengan cepat apa berkatnya kalau kita tampil beda?
Kita lihat dalam hidup Daniel dari kisah ini Bapak Ibu Saudara. Ayat 16 sampai 17. Orang itu ketika lihat Daniel menyembah dikatakan lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudara, apakah kita masih menyembah Tuhan kita dengan tekun? Ayat 18, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Ayat 20-21 dikatakan pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Raja aja gak yakin Bapak Ibu Saudara, makanya suaranya sayu. Karena semua orang yang ditaruh ke gua singa itu pasti mati. Dia tanya, Daniel masih hidup gak? Sanggup gak Tuhan melepaskan engkau dari singa-singa itu? Saudara, apakah kita percaya Tuhan kita Allah yang sanggup melakukan bahkan hal-hal yang menurut manusia mustahil? Dia sanggup Bapak Ibu Saudara. Ayat 22-23 dikatakan, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekala hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja aku tidak melakukan kejahatan. Saudara, apa yang Daniel lakukan mendatangkan pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang berani tampil beda karena iman akan mengalami pembelaan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang setia berjuang sendiri. Ketaatan kita kepada Tuhan bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Ketaatan Daniel kepada Tuhan menjadi saksi buat Raja Darius. Hal yang kedua Bapak Ibu, kita melihat ada perlindungan dalam hidup Daniel. Hidup yang sungguh-sungguh, hidup benar memberikan perlindungan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Saudara, bukankah ini hal yang luar biasa? Bahkan gak ada cakar singa yang menggores Daniel. Saudara, pernah pelihara anjing? Pernah terluka karena tergores kuku anjingnya lagi pengen menyambut dan menggaruk-garuk tiba-tiba kita tergores? Ini gak ada goresan, gak ada apa-apa. Mulutnya ditutup. Lihat berikutnya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirimkan surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini dikatakan kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Saudara, luar biasa.
kehidupan Daniel memberi pengaruh bagi dunia. Saudara, Tuhan mau pakai hidup kita. Ketika kita hidup benar, bukan hanya memberi pengaruh buat orang-orang di sekitar kita. Tapi saya percaya Tuhan mau lewat hidup kita memberi pengaruh bagi dunia. Ketika kita berani tampil beda untuk Tuhan, dunia akan melihat perbedaan kita. Kesaksian hidup Daniel yang berani mengubah hati Raja Darius. Bahkan raja memberikan sebuah pengumuman. Semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Saudara, orang harus tahu lewat hidup saudara bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Ada ratusan juta orang-orang di Indonesia yang belum tahu, belum melihat, atau belum menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dunia membutuhkan orang Kristen yang tidak takut untuk hidup dalam kebenaran. Yang terakhir saudara, apa yang Daniel lakukan? Mendatangkan promosi buat kehidupannya. Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius. Pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Saudara, betapa luar biasanya kehidupan Daniel. Bagian kita adalah saudara, hiduplah dengan integritas. Firman Tuhan. Setia kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadilah pelaku firman. Ayat yang terakhir yang saya mau baca buat kita semua. Supaya kamu dikatakan tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, konteks ayat ini adalah tentang bagaimana kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Supaya kamu dikatakan tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Saudara, ini bukan dengan kekuatan kita. Kenapa kita bisa tiada beraib, tidak bernoda, tidak bercela? Karena ada firman dalam hidup kita. Ada benih firman. Saudara percaya kalau saudara tanam biji mangga, dia akan jadi pohon mangga dan berbuah mangga? Itu adalah hal yang biasa. Hal yang wajar. Untuk kita jadi serupa segambar dengan Kristus. Supaya kita tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Itu adalah hal yang natural kita bisa lakukan. Karena benih firman Allah berdiam dalam diri kita. Roh Kudus yang menolong kita, memimpin kita. Agar kita terus bertumbuh, mengenal seluruh kebenaran itu. Agar buah-buahnya menjadi nyata, dikatakan supaya dikatakan sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, Tuhan mau hidup kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Gimana caranya? Ibrani 10 katakan, mari kita saling memperhatikan. Saling mendorong dalam kasih. Dalam perbuatan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita semakin giat melakukannya menjelang kedatangan hari Tuhan yang semakin mendekat. Saudara, kita hanya bisa praktek saling mendorong, saling memperhatikan, saling menasehati kalau kita hidup di dalam pemuridan. Mari Bapak Ibu Saudara, ayo kita terus bersungguh-sungguh semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Sehingga kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Coba saudara lihat kanan kiri saudara. Saudara sudah lihat cahayanya?
Tuhan lihat saudara. Dan apa yang Tuhan katakan gak mungkin gagal. Firman Tuhan gak mungkin gagal. Firman Tuhan gak mungkin gagal. Ketika Tuhan lihat hidup Petrus, dia seorang nelayan, tetapi Tuhan lihat dia sebagai rasul yang luar biasa. Ada proses, tapi rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan buat hidup kita supaya kita tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela di tengah dunia yang bengkok, yang sesat hatinya, sehingga kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Itulah rancangan Tuhan buat kehidupan saudara. Mungkin kau belum ke sana, tetapi kau perlu mempercayai perkataan Tuhan dan mulai hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Lewat kita ada di dalam pemuridan, saling mendorong, saling menasehati, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menguatkan. Menjelang kedatangan Tuhan, kita perlu semakin giat melakukannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Biarlah lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kita mau jadi orang-orang yang setia ikut Tuhan, setia sampai akhir. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Nggak berubah saudara, nggak tergoyahkan, tidak tergoncangkan saudara. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan mengingatkan kita, firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita, kalau firman Tuhan menyatakan kesalahan kita, mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara ambil sebuah keputusan, ambil sebuah komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Aku mau taat kebenaran-Mu Tuhan. Aku mau menjadi pelaku-pelaku firman. Aku mau menjadi orang-orang yang bijaksana. Aku mau tetap setia kepada Tuhan apapun kesulitan yang sedang aku alami. Aku mau hidupku dalam jujur, berintegritas, punya hati nurani yang murni Tuhan. Kalau itu yang menjadi komitmen kita Bapak Ibu Saudara, taruh tangan kanan di hati kita. Tuhan terima kasih. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di hati. Tuhan, Engkau percaya. Engkau punya rencana buat hidup kami. Agar hidup kami tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercacat celah. Sehingga hidup kami menjadi bintang yang bercahaya di tengah dunia yang gelap dan yang sesat ini. Tuhan pakai hidup setiap kami Tuhan. Mampukan kami, tolong kami Tuhan. Lewat pemuridan Tuhan, kami mau belajar memberi hidup kami untuk kami dimuridkan. Dan kami mau belajar untuk memberi hidup kami juga memuridkan orang lain. Agar kami bisa saling menolong, saling menasehati, saling mengingatkan,
saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan kami semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan, aku menyerahkan setiap kami, setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar kami hari ini menyimpan firman dalam hati kami dan melakukan firman dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, kita katakan amin.